Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama Panji Prasetya Utama dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab ingin melaksanakan ujian tengah semester pada mata pelajaran pengembangan kurikulum. Pada pengembangan kurikulum ini saya mengambil isu atau tema yaitu tentang pendidikan di era pandemi COVID-19 ini. Saat ini hampir setiap negara di belahan dunia sedang dilanda wabah COVID-19. COVID-19 ini merupakan virus yang penyebarannya sangat cepat dan merupakan virus yang mematikan. Untuk itu, negara-negara di dunia disibukkan dalam menetapkan berbagai kebijakan supaya dalam memutus rantai penyebaran virus corona ini cepat terhenti. Salah satunya yaitu ada di negara kita, Indonesia. Indonesia sendiri menetapkan sebuah kebijakan yaitu pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB, yang mana ini diberlakukan di setiap daerah, dan kebijakan tersebut menjadikan adanya perubahan besar seperti dalam bidang ekonomi, bidang kesehatan, maupun di bidang pendidikan. Dalam pembelajaran daring ini memiliki sebuah tantangan, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini memberikan tantangan tersendiri bagi pelaku pendidikan seperti para peserta didik, pendidik, institusi, bahkan memberikan tantangan bagi masyarakat luas seperti orang tua. Salah satu tantangan terbesar dalam melaksanakan pembelajaran daring di masa pandemi ini adalah ketersediaan fasilitas. Tidak semua guru dan peserta didik memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk belajar daring. Bahwa yang saya temui, masih ada mahasiswa maupun peserta didik yang belum memiliki fasilitas seperti laptop maupun HP. Jika hal ini terjadi, maka tidak dapat diperkirakan bahwa masih banyak peserta didik yang belum maksimal dalam mengikuti pembelajaran online ini. Dalam mengatasi persoalan ini, maka dibutuhkan upaya dan kerjasama serta perhatian secara real dari pemerintah agar semua persoalan pembelajaran jarak jauh ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang ada di era digital ini atau di era modern ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tetapi pada realitanya, yang terjadi di lapangan masih banyak pendidik dan peserta didik yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Bahwa masih banyak pendidik yang belum memanfaatkan teknologi karena berbagai alasan, bahwa masih banyak pendidik-pendidik senior atau pendidik-pendidik yang sepuh yang tidak terlalu menguasai terhadap penggunaan teknologi pembelajaran berbasis online ini. Oleh karena itu, akibat dari keterbatasan secara pengetahuan dalam penggunaan teknologi ini, hal ini menjadi hambatan yang signifikan bagi proses pembelajaran khususnya di masa pandemi ini. Adapun keterbatasan jarak pantau dari guru untuk peserta didik, tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran jarak jauh tidak dapat menggantikan kemudahan para pendidik dalam memantau peserta didiknya selama proses pembelajaran. Ketika pembelajaran secara tatap muka, para pendidik ini bisa memantau dengan leluasa setiap peserta didik. Misalnya, ketika peserta didik sedang bosan atau mengantuk di kelas, maka para pendidik bisa segera mengambil tindakan yang kreatif agar para peserta didik ini bisa kembali antusias dan berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Namun sebaliknya, selama proses pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online, maka para pendidik ini memiliki keterbatasan dalam memantau setiap peserta didik. Selain itu, adapun peluang daring di masa pandemi ini untuk meningkatkan pengetahuan dan skill. Kecanggihan teknologi saat ini menghadirkan berbagai peluang yang sangat luas bagi para pendidik. Betapa tidak, contoh yang kita lihat yaitu ada seminar-seminar yang dulunya diadakan secara tatap muka, kini para pendidik maupun peserta didik bisa mengikutinya.
dan di mana saja dan kapanpun saja. Banyaknya webinar-webinar atau seminar daring yang diadakan itu sebenarnya merupakan sebuah peluang bagi para pendidik maupun peserta didik dalam menghasilkan pengetahuan maupun skill mengajar mereka. Selain banyaknya webinar-webinar yang bisa diikuti, peluang yang dihadirkan oleh pandemi ialah pendidik memiliki banyak waktu berada di rumah untuk belajar secara mandiri. Dalam hal ini, mengembangkan diri mereka untuk menggunakan teknologi. Selain itu, pendidik bisa menonton tutorial pengajaran maupun tutorial lainnya yang ada di internet maupun ada di YouTube. Oleh sebab itu, tantangan keterbatasan pengetahuan dalam pemanfaat teknologi ini dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi sebagai tempat untuk belajar. Dengan mengikuti webinar yang seperti contoh tadi maupun tutorial yang ada di YouTube, maka pengetahuan dalam menguasai teknologi ini semakin meningkat. Selain itu, dalam pembelajaran daring ini bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan inovatif. Salah satunya keberadaan teknologi ini memiliki banyak fungsi. Salah satunya berfungsi sebagai stimulus. Fungsi stimulus ini melekat pada teknologi dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Teknologi ini juga merupakan media yang baik dengan fungsi sebagai perantara dalam menyampaikan pesan dari seorang pendidik kepada peserta didik. Dengan adanya teknologi ini, maka dapat menyamakan persepsi antara pendidik dan peserta didik, mengonkretkan konsep-konsep yang abstrak, menghadirkan objek-objek berbahaya atau sukar didapati di dalam lingkungan sekitar, dan menampilkan objek yang terlalu besar atau bahkan terlalu kecil, serta dapat memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Sehingga dengan demikian, dengan menggunakan teknologi, seorang pendidik itu dapat memudahkan penyampaian materi serta menciptakan pembelajaran yang menarik untuk menimbulkan minat peserta didik guna mempelajari dan mengetahui pelajaran yang sedang disampaikan oleh para pendidik. Kelas yang sebelumnya membosankan, membuat mengantuk murid karena keterbatasan dalam pemantauan dan media dapat diatasi dengan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan teknologi maupun media yang terbaru atau media yang dikembangkan oleh guru tersebut. Dari beberapa penjelasan tadi, saya akan mengambil sebuah kesimpulan. Menghadapi tantangan di masa pandemi ini dengan mengaitkan materi perkuliahan yang sudah kita bahas pada materi sebelum-sebelumnya pada mata pelajaran pengembangan kurikulum. Di sini tugas guru sangat penting dan sangat berpengaruh dalam pembelajaran online. Selain menghadirkan tantangan bagi guru, ada berbagai peluang yang diberikan untuk mengatasi setiap tantangan tersebut. Peluang-peluang itu hendaknya dimanfaatkan sebagai tempat untuk belajar demi menciptakan pembelajaran yang semakin kreatif, inovatif, dan informatif. Selain itu, dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat maupun waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang para peserta didik. Di sini peran guru itu sangat penting di masa pandemi ini, sehingga tujuan pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik dapat tercapai dengan maksimal dan dapat berjalan dengan baik. Mungkin itulah pembahasan dari saya. Jika ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.